Kalau boleh saya katakan sebuah informasi yang sesat dan menyesatkan. Oke. Jadi tanpa mengesampingkan terjadinya sebuah politik uang kan begitu. Iya. Kita setuju bahwa politik uang membahayakan demokrasi. Jadi kalau boleh saya analogikan ya kurang lebih seperti orang buang gas lah kira-kira. Baunya ada tetapi wujudnya nggak ada. Ya. Kalau tidak dilakukan upaya evaluasi perbaikan dan sebagainya, tentu praktek-praktek politik uang ini akan lebih masif terjadi. Bawaslu memiliki semangat untuk memerangi politik uang. Sekarang tergantung bagaimana semangat dari para perumus-perumus undang-undang itu sendiri untuk menyempurnakan aturan-aturan ini sehingga tidak ada lagi celah, tidak ada lagi ruang untuk terjadinya proses money politik. Selamat datang di Jara Podcast. Kali ini kita akan membahas masalah pelanggaran pemilu, terutama berkaitan dengan money politik yang beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik di Kabupaten Jembrana, terutama di Dapil Bukutatan. Kita akan membahas dengan narasumber dari Komisioner Bawaslu yang bidangi masalah sengketa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu, Bapak Made Adi Mulyawan. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Swastiastu. Ya, kita kembali bertemu, kita kembali berjumpa untuk berbincang masalah pelaksanaan pemilu, dalam hal ini pengawasan terutama yang berkaitan dengan money politik. Untuk sebelumnya saya akan menanyakan untuk sampai saat ini berapa kasus yang dilaporkan ke Bawaslu khususnya di Kabupaten Jembrana ini? Ya, sampai dengan saat ini kita menerima sekitar 4 laporan pelanggaran, jadi 2 tentang APK, kemudian 1 terkait dengan dugaan politik uang yang terakhir itu. Ya. Untuk semua laporan itu statusnya bagaimana? Jadi untuk semua laporan kita setelah melakukan kajian awal mengikut sertakan pula teman-teman di Sentra Gakumdu karena memang diamanatkan oleh peraturan Bawaslu. Dalam rangka pendampingan tersebut kita mendiskusikan bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Dari semua laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena terhalang oleh kendala keterpenuhan syarat formil maupun syarat material. Jadi sebuah laporan itu bisa dianggap layak dan bisa ditindaklanjuti apabila kemudian syarat formil dan syarat materialnya terpenuhi. Nah, adapun yang menjadi syarat formil itu adalah pelapornya harus jelas, terlapornya harus jelas. Kemudian waktu pelaporannya tidak melebihi 7 hari sejak peristiwa atau sejak diketahui. Nah, kemudian terkait dengan syarat material, ada peristiwanya harus jelas juga, peristiwa pelanggarannya, waktu dan tempat harus jelas juga. Kemudian yang terakhir adalah bukti-bukti yang harus dilengkapi oleh pelapor. Saya kira demikian. Ya, menarik ini yang Oke, secara umum pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jembrana ini sudah berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kemudian ada hal satu riak-riak yang terjadi di wilayah Kecamatan Bukutatan, katakanlah di Dapil Bukutatan. Kemudian terkait dengan laporan ada dugaan money politik itu. Yang ini sempat menjadi perbincangan karena dalam hal ini pelapor menganggap bahwa semua bukti-bukti dan semua kelengkapan sudah meyakini bahwa peristiwa itu terjadi. Bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi memang terkait dengan politik uang ini kan memang harus menjadi atensi kita bersama. Karena memang politik uang ini diyakini dapat merongrong demokrasi, mengakibatkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana ketentuan. Ya. Jadi dalam setiap
perhelatan tentu ada kontestan. Jika kemudian menggunakan cara-cara yang tidak fair, salah satunya adalah politik uang ini, tentu kemudian bagi calon yang punya finansial besar, peluangnya lebih besar kan begitu. Sehingga memang harus kita lawan politik uang ini. Terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh salah satu warga di Pekutakan ini, memang benar bahwa pelapor sudah melakukan proses pada hari ke-6. Jadi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, syarat formilnya maksimal 7 hari, ya, dia melapor kemudian di hari ke-6. Dan kemudian kita terima laporannya, kemudian kita lakukan kajian awal. Jadi kajian awal ini kita ada waktu 2 hari untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Namun kemudian setelah kita lakukan kajian awal terhadap laporan sebagaimana yang dilakukan oleh pelapor di hari ke-6 itu, kemudian kita beritahukan kepada pelapor, jadi mungkin bahasa sehari-harinya dikembalikan ya. Kita kembalikan, dan dalam kajian awal tersebut kita menyatakan bahwa terhadap laporan pelapor tersebut tidak memenuhi syarat formil. Jadi yang dimaksud dengan syarat formil, karena yang dilaporkan ini adalah bukan sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye sebagaimana ketentuan pasal 523 ayat 2. Sehingga kemudian syarat formilnya tidak terpenuhi karena yang dilaporkan tersebut terlapor inisial S itu dalam penelitian kami tidak masuk sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye. Nah, kemudian juga berkaitan dengan syarat material yang seharusnya dilengkapi oleh pelapor juga tidak terpenuhi, karena yang disampaikan kepada kami hanya satu alat bukti, satu barang bukti, yaitu uang sejumlah 100.000 rupiah, kemudian 2 lembar pecahan 50.000, sehingga kita kembalikan kemudian. Ada waktu bagi pelapor setelah kami kembalikan tersebut selama 2 hari ya, untuk melengkapi keterpenuhan syarat formil dan material sebagaimana yang tadi itu. Nah, dalam jangka waktu 2 hari tersebut, pelapor kemudian menyertakan yang pertama terkait dengan syarat formil, terlapornya diganti, sehingga kemudian masuklah salah satu warga juga, inisial S, yang dalam penelitian kami ternyata memang tercantum sebagai salah satu pelaksana atau tim kampanye. Jadi secara formal memenuhi syarat formil, namun kemudian berkaitan dengan keterpenuhan syarat material tersebut setelah kami lakukan kajian ulang lagi, kajian awal, kami kemudian sampai pada kesimpulan dengan mendengarkan masukan dan saran dari teman-teman yang bergabung dalam sentra itu, terkait dengan keterpenuhan syarat material tersebut belum bisa kami nyatakan memenuhi syarat. Ya. Yang pertama karena pelapor menyertakan barang bukti berupa screenshot riwayat percakapan via media WhatsApp. Nah, jadi dalam asumsi kami kemudian riwayat percakapan tersebut tidak menjelaskan secara jelas ya apa yang dibicarakan, terutama yang berkaitan dengan perintah dari terlapor pada saksi. Nah, kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan barang bukti sisa uang beserta nama-nama penerima. Jadi dalam hemat kami juga tidak menunjukkan secara jelas terjadinya peristiwa politik uang. Nah, kemudian jadi secara umum apa yang disampaikan oleh pelapor dalam
dalam penafsiran kami syarat materialnya tidak jelas. Artinya peristiwa itu tidak bisa dijelaskan meskipun dengan penyampaian barang bukti yang sudah disampaikan oleh pelapor. Saya kira demikian. Oke. Dalam hari ini kan pelapor meyakini bahwa ada di situ barang bukti berupa uang. Kemudian ada pemberi dan ada penerima, sehingga diyakini bahwa terjadi proses dugaan money politik itu. Kemudian itu dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat karena tidak ada bukti percakapan. Artinya dalam undang-undang itu masih mengedepankan hak inkarya dari terlapor. Ya. Jadi kita mengenal dalam hukum acara pidana itu salah satunya adalah hak ingkar itu. Jadi kami kemudian tidak bisa memaksakan sebuah peristiwa kalau kemudian bukti-buktinya tidak saling mendukung. Nah kemudian juga berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor ini, memang kita sudah melakukan kajian awal yang cukup mendalam sampai kemungkinan apabila kasus itu berlanjut hingga ke pengadilan. Tentu kami juga harus mempertimbangkan hal itu sampai ke sana. Jadi kalau memang potensinya kemudian kecil peluangnya, karena kita ketahui barang bukti yang disampaikan itu dalam pandangan kami memang agak lemah. Oke, itu memang benar pertimbangannya karena tidak memenuhi syarat material, Ya, betul. atau hanya semata-mata untuk pertimbangan keamanan, biar kondusif. Ya, saya kira begini, Pak Dewo, kita mencoba untuk memisahkan. Ya. Meskipun itu kondisinya sehebat apapun, tetapi kalaupun memang keadilan pemilu itu harus ditegakkan, ya harus kita tegakkan. Jadi kemudian kenapa kita mengambil langkah-langkah seperti itu, saya kira di luar dari pertimbangan-pertimbangan yang Pak Dewo sebutkan itu. Jadi sekali lagi kondisinya keamanan dengan penegakan hukum, saya kira sesuatu yang berbeda. Ya. Semestinya kan kemungkinan kan harusnya kan didukung dengan bukti percakapan itu, translate misalnya kan seperti itu. Kalau misalnya translate itu ada, memungkinkan kan? Iya, saya kira kalau bukti percakapan itu ada, misalnya rekaman suara. Ya, betul. Kemudian yang kedua chat di WA barangkali, dan itu kemudian disampaikan ke kami, mungkin kami bisa melakukan registrasi, karena dalam penafsiran kami yang barang bukti yang disampaikan seperti itu masih memungkinkan untuk dilakukan semacam klarifikasi, kemudian meminta keterangan-keterangan dari semua pihak yang mengetahui peristiwa. Saya kira demikian. Oke. Yang digariskan dalam undang-undang artinya tidak cukup dengan bukti saksi misalnya yang 2 orang kemudian barang bukti, mesti harus lebih didukung dengan bukti-bukti lain yang seperti yang disebutkan tadi. Jadi begini Pak Dewo, di dalam pasal 282 Undang-Undang Pemilu tersebut diatur dia. Jadi secara langsung, jadi ini saya kira kalau merunut dari apa yang disampaikan oleh pelapor kepada kami, itu melalui perantara. Menurut dugaan kami, itu tidak langsung diberikan oleh pelaksana, tapi melalui perantara. Dan bisa saja kemudian terlapor mengingkari. Ya, artinya kembali ke hak ingkar itu ya. Iya, kembali ke hak ingkar. Jadi kita tidak ingin berandai-andai lah. Jadi kalau kemudian kita lakukan proses, kemudian kita melakukan penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Kami hanya khawatir saja kalau hal ini dipaksakan juga akan mentah di pengadilan. Kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ya, bahwa tidak semua hal Mm-mm. bisa ditindaklanjuti, tetapi juga kami juga mencoba untuk mengedukasi masyarakat bagaimana ketentuan atau hal-hal apa saja, unsur-unsur apa saja yang tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur tentang money politik. Money politik. Saya kira itu yang terpenting. Jadi unsur-unsurnya saya kira adalah dalam masa kampanye dan masa tenang itu unsur-unsurnya dibatasi. Hanya pelaksanaannya Tim kampanye. tim kampanye. Itu saja yang memenuhi secara formil. Kecuali pada hari H. Nah, kemudian kecuali pada hari H, kalau kemudian di hari pemungutan suara itu bahasanya setiap orang. Setiap orang. Nah, jadi itu perbedaannya. Oke. Sehingga kemudian ya memang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Tidak semua kemudian politik uang itu bisa kita proses. Artinya kan begini, tidak cukup dengan ada saksi. Beberapa saksi yang sudah memberikan kesaksiannya kemudian mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi, dilengkapi dengan barang bukti, itu tidak mutlak menjadi syarat, kan gitu. Tetap dikembalikan pada hak terlapor, misalnya hak ikrar itu kan begitu, Pak. Ya, kalau tetap hak terlapor itu menyangkal, ya tidak bisa dilanjutkan kan? Ya, gitu. tidak bisa juga kita lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, kan begitu. Ada gium yang mengatakan itu. Dari sederet kasus dari pemilu ke pemilu, ya, money politik ini kan terus didulukan, kemudian tidak boleh dimakan didengung-dengungkan bahwa tidak boleh melakukan itu, akan ada sanksi pidana seperti ini. Tetapi sampai saat ini belum sampai pernah terwujud itu sampai ke meja pengadilan. Ada apa ini? Ya, jadi Pak Dewo, sebagaimana kita ketahui, memang berita tentang money politik, isu-isu tentang money politik, kemudian saya kira semua masyarakat mengetahui itu. Jadi kalau boleh saya analogikan, ya kurang lebih seperti orang buang gas lah kira-kira. Baunya ada tetapi wujudnya nggak ada. Ya. Nah itu barangkali sebuah fenomena yang memang dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, bahkan konon katanya hingga ke pemilihan yang lain pun juga disusupi oleh politik uang. Dan ini memang menjadi sebuah bahaya yang akan mengancam sebuah proses demokrasi betul. Di semua tingkatan, baik di tingkatan yang paling bawah hingga yang tingkatan yang paling tinggi. Dan memang itu harus kita lawan bersama dengan cara masing-masing. Tidak cukup rasanya Bawaslu saja atau pihak-pihak penyelenggara pemilu saja. Dan ini kita harus mencoba untuk mengedukasi masyarakat seminimal mungkin untuk menekan politik uang. Saya kira politik uang ini terjadi di mana-mana. Hanya kita mencari saksi, mencari bukti, mencari sebuah kejelasan peristiwa money politik ini yang susah kira. Ya, susah. Kemudian itulah money politik itu terus terjadi dan Pak sendiri meyakini itu, mengetahui hal itu. Kemudian tetapi satu sisi tidak bisa menjerat mereka. Gimana nih? Apa Bawaslu-nya yang tidak punya kemampuan atau karena hal lain? Misalnya undang-undangnya? Ya mungkin juga proses-proses yang kita lakukan ini memang kekurangan, Pak. Kami mengakui kami bukan sebuah lembaga yang sempurna, tapi juga masih banyak hal-hal yang harus kita evaluasi dan perbaiki. Namun kemudian kita sebagai seorang pengawas pemilu yang diberi kewenangan untuk menegakkan keadilan pemilu, tentunya harus mengacu ke rambu-rambu yang sudah disediakan oleh negara ini, kan begitu. Ya, betul. Ada undang-undang, kemudian undang-undang pemilu. Saya kira di sana sudah jelas pula. Ada pasal-pasal pidana yang mengatur tentang money politik. Kemudian kita juga diberikan ruang-ruang yang tidak boleh dilanggar melalui peraturan Bawaslu. Ada peraturan Bawaslu yang khusus mengatur tentang penanganan pelanggaran.
dan apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana pemilu, lain lagi peraturan Bawaslu-nya. Jadi kita tetap harus mengacu ke dua peraturan ini dalam melakukan proses penanganan pelanggaran pemilu. Dan kemudian berkaitan dengan sanksi-sanksi pidananya, itu mengacu ke Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, dalam pasal 523, terutama yang berkaitan dengan politik uang, jadi disebutkan di sana, tugas pelaksana kampanye, tim kampanye yang memberikan atau menjanjikan uang atau barang atau materi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan seterusnya dipidana penjara 4 tahun denda 48 tahun. Saya kira semuanya sudah diatur, hanya kemudian memang dalam unsur-unsur pasal tersebut, jadi kita tidak boleh keluar dari itu. Ada rumusannya. Ya? Ada rumusannya, unsurnya pelaksana, unsurnya tim kampanye yang memberikan atau menjanjikan. Ada unsur memberikan enggak? Ada unsur menjanjikan enggak dia pelaksana ini? Ya, uang, barang, materi lainnya. Apa yang dimaksud dengan materinya? Ya. Materi lainnya itu saya kira sudah dijelaskan oleh di kalau kita lihat dari undang-undang itu sendiri, yang dalam unsur-unsurnya sudah jelas, terutama pada sebelum hari H, ya kan? Ya. Artinya undang-undang itu memberikan peluang untuk tetap dilakukan terjadinya proses money politik, karena kan di situ hanya disebutkan unsur penyelenggara kampanye, kemudian tim kampanye. Kalau orang lain misalnya melakukan kan masih memungkinkan. Nah, ya saya kira ini sebuah pelaksanaan yang saya tidak mengatakan bahwa ada celah di situ. Saya tidak mengatakan bahwa ada kelemahan dalam undang-undang pemilu berkaitan dengan politik uang, tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang ada sesuatu yang bagi masyarakat awam itu agak aneh gitu. Agak, ya, betul. Nah, pada pelaksanaan kampanye dan masa tenang, kenapa tidak setiap orang? Sementara setiap orang itu berlaku ketika pemungutan dan penghitungan suara. Saya kira para pembuat undang-undang dalam hal ini adalah pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita di DPR RI. Senayan itu tentu mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tidak kita ketahui. Kenapa kemudian di kampanye harus pelaksana kampanye dan tim kampanye. Kemudian kalau yang melakukannya di luar itu, jadi memang tidak bisa dikenakan sanksi. Salah satu pertimbangannya mungkin sebelum hari H masih bisa berpeluang untuk melakukan, kan mungkin itu pertimbangannya. Saya tidak menyebutkan itu. Sehingga undang-undang itu lahir kan. Barangkali ya kalau ingin mengetahui itu saya kira kita harus membaca risalah. Risalah pada saat undang-undang itu dibahas. Jadi memang membuat sebuah undang, saya masih ingat bahwa undang-undang pemilu 2000, undang-undang 7 tahun 2017 ini dibuat sangat lama. Hingga 2 tahun dibuat. Tentu pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di situ sudah diperhitungkan oleh para pembuat undang-undang. Demikian tadi perbincangan saya dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Jemberana, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Jemberana, Bapak Pande Made Adi Mulyawan. Jadi kita bisa simpulkan dari pembicaraan tadi bahwa Bawaslu memiliki semangat untuk memerangi politik uang, karena itu adalah mencederai dari proses demokrasi itu sendiri. Namun ada rambu-rambu, ada aturan yang harus Bawaslu jalankan, dan di sini dalam aturan itu masih banyak ruang-ruang untuk berpotensi terjadinya proses politik uang itu. Sekarang tergantung bagaimana semangat dari para perumus-perumus undang-undang itu sendiri untuk menyempurnakan aturan-aturan ini sehingga tidak ada lagi celah, tidak ada lagi ruang untuk terjadinya proses money politik. Sampai bertemu di pembicaraan berikutnya.